Dalam pelajaran kali ini, kita akan belajar sesuatu yang menarik, di mana upacara Paskah dalam Alkitab memberikan petunjuk yang jelas kepada kita tentang waktu yang tepat, baik jam, hari, tanggal, maupun bulan saat Yesus mati di kayu salib. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom, selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Sungguh satu sukacita bagi kita karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kembali menikmati berkat-Nya melalui pembelajaran firman-Nya. Baik, mari kita membuka kitab Keluaran pasal 12. Pasal ini berisi nubuat tentang domba Paskah, yaitu korban dari domba yang disembelih sebagai lambang penebusan. Alkitab menjelaskan bahwa setiap laki-laki Israel diwajibkan untuk pergi ke Yerusalem guna merayakan upacara Paskah. Setiap laki-laki yang berusia 12 tahun ke atas harus merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi di kota Yerusalem setiap tahun. Ini sangat menarik untuk kita simak. Mengapa? Karena upacara Paskah yang dijelaskan dalam Keluaran pasal 12 memberikan kepada kita petunjuk tentang hari, bulan, dan bahkan jam saat domba Paskah harus dikorbankan. Mari kita buka Keluaran 12 ayat 5 hingga 7. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah. Makanya jantan. Karena Yesus laki-laki, tidak bercelah. Artinya Yesus tidak berdosa. Dan berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang keberapa? Hari yang ke-14 bulan ini. Perhatikan. Jadi domba Paskah harus dikurung selama 14 hari. Pada hari ke-14 itu, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu bila? Pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Sekarang kita melihat berdasarkan Keluaran 12 ayat 5 hingga 7, kita melihat bahwa konteks di sini adalah di bulan Nisan. Bulan Nisan itu apa? Bulan Nisan itu adalah bulan yang pertama dari tahun atau kalender orang Yahudi. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Jadi bulan pertama dalam kalender orang Yahudi bukan bulan Januari saudara-saudara. Seperti kalender yang kita pakai sekarang, bukan. Sebaliknya bulan pertama mereka adalah bulan Nisan. Dan sesuai perintah Tuhan, korban Paskah yaitu domba yang disembelih harus dipersembahkan pada hari yang ke-14 di bulan Nisan. Namun dalam cerita di Keluaran pasal 12 ini bukan hanya disebutkan hari dan bulannya, tetapi juga diberitahukan waktu atau jam pelaksanaan korban itu. Perhatikan baik-baik. Dikatakan bahwa seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Nah, pertanyaan saya saudara-saudara, apa maksud waktu senja ini? Kalau kita lihat dalam terjemahan baru, memang tidak disebutkan secara tepat pukul berapa atau jam berapa senja itu terjadi. Tidak ada angka jam tertentu yang tertulis di situ. Apa itu senja? Mungkin ada yang akan menjawab, ya, senja itu waktu sore. Dan memang benar, dalam bahasa Inggris, senja diterjemahkan sebagai evening. Tapi saudara-saudara, jangan lupa,
kita juga harus melihat bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, untuk memahami apa maksud sebenarnya dari senja yang disebut dalam Keluaran 12 ayat 6. Kalau kita membaca dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, ternyata kata senja itu bukan hanya evening, seperti dalam terjemahan biasa. Teks aslinya menyebut Bein ha-arbaim, between the two evenings, atau dalam bahasa Indonesia artinya di antara dua petang. Jadi korban anak domba Paskah ini harus dipersembahkan di antara dua petang. Secara harafiah, saudara-saudara, itu berarti dua waktu petang yang terjadi dalam satu hari, atau bisa kita sebut sebagai dua tahapan waktu senja. Mungkin saudara bertanya, apa maksud dua petang? Dua petang yang mana? Adakah benar-benar ada dua petang? Saya mau katakan saudara, tentu ada dua petang saudara-saudara. Mari kita lihat pada bangsa Yahudi. Menurut mereka, petang pertama terjadi ketika matahari mencapai puncaknya, yaitu pada jam berapa? Jam 12 siang. Ketika matahari mulai turun dari puncaknya, itu disebut petang pertama. Lalu perhitungan terus berlanjut ke jam-jam berikutnya. Dan petang kedua adalah ketika matahari mulai terbenam. Apakah saudara-saudara bisa paham sampai sini? Jadi petang pertama adalah ketika matahari mulai turun dari puncaknya, dan petang kedua adalah ketika matahari mulai terbenam atau masuk ke ufuk barat. Maka Alkitab katakan kepada kita dalam Keluaran 12 ayat 6 bahwa domba Paskah harus dipersembahkan di antara dua petang. Artinya kita bisa simpulkan dari yang sudah kita pelajari tadi. Jadi di antara dua petang itu menunjuk kepada waktu di tengah-tengah antara jam 12 dan jam 6. Kira-kira jam berapa itu saudara? Ya, jam 3 sore bukan? Karena jam 3 adalah tepat di tengah-tengah antara jam 12 dan jam 6. Pertanyaan saya sekarang, apakah benar Yesus mati pada jam 3 sore? Alkitab menyatakan bahwa Yesus mati pada jam ke-9. Bukan jam 9 pagi ya, atau malam. Tapi jam ke-9 menurut sistem waktu orang Yahudi. Kenapa begitu? Karena orang Yahudi memiliki cara perhitungan jam yang berbeza dengan kita. Jadi mari kita perhatikan baik-baik saudara-saudara. Apa itu jam ke-9? Jam berapa itu menurut perhitungan kita? Kita akan lihat dari perhitungan jam orang Yahudi. Mari kita lihat. Jam pertama atau jam ke-1 menurut perhitungan orang Yahudi adalah jam 7 pagi. Itu adalah jam pertama. Jam kedua adalah jam 8 pagi. Jam ketiga adalah jam 9 pagi. Dan seterusnya saudara-saudara. Sampai jam ke-12 yang berarti jam 6 sore menurut waktu kita. Sebab itu Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 9, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Sekarang mari kita perhatikan sekali lagi. Jam ke-9 itu jam berapa? Coba perhatikan. Ya, benar. Jam 3 sore. Jadi, apakah Yesus benar mati pada jam 3 petang? Ya, pasti benar. Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa korban Paskah harus dipersembahkan pada waktu senja, yaitu di antara 2 petang, yaitu jam 3 sore. Mari kita lihat ayat ini. Markus 15 ayat 34 dan 37. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Luar biasa firman Tuhan. Jadi Yesus mati pada tanggal 14 bulan Nisan, jam 3 petang. Untuk tahunnya maupun harinya, admin sudah pernah jelaskan dalam channel ini. Yesus mati pada tahun 31 Masehi
hari Jumat. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.